Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Satriawan, NIM A3202000194. Saya dari kelompok 11, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Matematika. Apa perubahan developmental dalam cara berpikir tentang matematika dan kemampuan matematika pada level grade yang berbeda? Apa kontroversi dalam pendidikan matematika dewasa ini? Perubahan developmental. National Council of Teachers of Mathematics mendeskripsikan prinsip dasar dan standar untuk matematika pada level grade yang berbeda. Taman kanak-kanak sampai grade 2. Anak-anak sudah memiliki pemahaman substansial terhadap mereka masuk ke grade 1. Kebanyakan anak TK dari keluarga menengah ke atas dapat menghitung sampai 20 atau lebih, dan bahkan banyak yang bisa lebih dari 100 lebih. Kebanyakan dapat menghitung jumlah objek dalam satu set dengan akurat, dan dapat menambah dan mengurangi angka satu digit dan tahu besaran relatif dari angka satu digit. Misalnya, 8 lebih besar dari 6. Anak-anak mungkin memasuki SD dengan level pemahaman matematika yang berbeda-beda. Beberapa anak akan membutuhkan dukungan tambahan untuk pembelajaran matematika. Menurut NCTM, penilaian awal harus dipakai untuk mendapatkan informasi untuk pengajaran dan intervensi awal, bukan untuk memilah-milah anak yang pandai matematika dan yang tidak. Pemahaman spek dasar dari angka dan geometri sangat penting di masa taman kanak-kanak sampai grade 2. Misalnya, pada level grade ini, anak perlu belajar sistem penghitungan berbasis 10. Mereka harus tahu bahwa kata 10 mungkin merepresentasikan satu entitas tunggal atau 10 unit terpisah, dan bahwa representasi ini bisa dipertukarkan. Ketika mereka masuk sekolah, anak belajar keahlian numerik yang lebih tinggi. Adalah penting untuk menyadari bahwa mereka seringkali melakukan sesuatu lebih dari sekedar menghitung secara standar. Dalam kenyataannya, apa yang dipelajari anak-anak dan bagaimana mereka memecahkan soal matematika seringkali mencerminkan pemikiran yang independen dan pemikiran sebagaimana yang diajarkan kepada mereka. Ini bahkan mungkin terjadi dalam kasus pembelajaran fakta dasar, penambahan dan pengurangan. Grade 3 sampai 5. Tiga tema utama dari matematika di grade 3 sampai 5 adalah 1. Penalaran multiplikatif, 2. Ekuivalensi, 3. Kelancaran penghitungan. Grade 6 sampai 8. Di sekolah menengah atau SMP mungkin mendapatkan manfaat pelajaran matematika yang memasuki pelajaran aljabar dan geometri. Grade 9 sampai 12. NCTM merekomendasikan agar semua murid harus mempelajari matematika di sepanjang masa SMA. Mereka harus mempelajari kemampuan aljabar, geometri, statistik, dan probabilitas, dan matematika diskrit, termasuk matematika komputer. Kontroversi dalam pendidikan matematika. Ahli matematika memandang perhitungan hanyalah alat dalam matematika yang sesungguhnya, yang melibatkan pemecahan soal matematika dan struktur dan pola dalam matematika. Tujuan para guru untuk instruksi matematika, mereka akan merefleksikan apa yang mereka anggap penting dalam matematika dan pendapat mereka tentang cara terbaik bagi murid untuk mempelajari matematika. Untuk menghadapi tantangan baru ini, NCTM mengembangkan sejumlah standar pendidikan matematika. Kita telah menyinggung standar ini dalam mendeskripsikan apa yang seharusnya diajarkan pada level grade yang berbeda-beda. Standar ini menekankan bahwa pengajaran matematika harus memberi murid kesempatan untuk 1. Memahami angka dan operasi perhitungan, 2. Mempelajari prinsip aljabar dan geometri, 3. Memahami cara mengukur atribut dari objek dan unit pengukuran, mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, dan menampilkan data, serta memahami konsep dasar dari probabilitas memecahkan problem. 4. Menggunakan penalaran sistematik di banyak area matematika yang berbeda. 5. Mengorganisasikan dan mengonsolidasikan pemikiran matematika melalui komunikasi, termasuk mengerjakan soal bersama teman sekelas, mengenali hubungan di antara ide-ide,
matematika dan mengaplikasikan matematika dalam konteks di luar matematika. Beberapa prinsip konstruktivis. Dari perspektif konstruktivis, prinsip yang didiskusikan di bawah ini harus diikuti untuk mengajarkan matematika. Beberapa prinsip konstruktivis. 1. Menjadikan matematika realistis dan menarik. Lakukan pengajaran matematika di seputar problem yang realistis dan menarik. Problem ini mungkin melibatkan sejumlah konflik, ketegangan, atau krisis yang memotivasi minat murid. Aktivitas pemecah soal matematika mungkin berpusat pada murid, isu komunitas, penemuan ilmiah, atau peristiwa historis. 2. Mempertimbangkan pengetahuan murid yang sudah ada. Evaluasilah apa pengetahuan yang dibawa murid dan konteks di mana instruksi dilakukan. 3. Buatlah kurikulum matematika interaktif secara sosial. Susun proyek atau tugas matematika yang mensyaratkan agar murid bekerja sama untuk mendapatkan solusi. 4. Proyek matematika inovatif. Minat untuk membuat pelajaran matematika lebih konstruktivis telah memunculkan sejumlah program inovatif. Program ini mencakup program untuk SD, SMP, dan SMA. Kami akan mendeskripsikan program tersebut untuk masing-masing level. A. Sekolah dasar Everyday Mathematics adalah program SD yang dibuat University of Chicago School Mathematics Project. Ciri utamanya adalah level aktivitas matematika yang amat menarik. Kebanyakan aktivitas di sini dilakukan bersama partner atau dalam kelompok kecil yang menekankan pada diskusi, eksplorasi, dan proyek. B. Sekolah lanjutan tingkat pertama Connected Mathematics Project didanai oleh National Science Foundation. Program ini difokuskan pada 5 tema. 1. Pemahaman, 2. Koneksi, 3. Investigasi, 4. Representasi, dan 5. Teknologi. Koneksi dengan disiplin lain seperti sains, ilmu sosial, dan bisnis sangat ditekankan. C. Sekolah lanjutan tingkat atas Interactive Mathematics Program atau IMP adalah kurikulum matematika SMA yang memenuhi kebutuhan murid. IMP menekankan pemecahan masalah matematika dalam konteks problem yang kompleks dan luas, keahlian komunikasi dan penulis, dan teknologi. 5. Jangan pandang kegagalan sebagai kegagalan. Sebagai murid yang beresiko, kehidupan Henry Brown dibawa oleh gurunya yang bernama Cora Russell, dan pengalamannya ini mengilhaminya untuk mengajar. Brown yang mendapatkan anugerah Teacher of the Year di Florida mengajar matematika di Hallandale Adult Alternative High School. Separuh dari muridnya masuk sekolah dengan kemampuan matematika di bawah rata-rata level grade 5. Dia percaya bahwa adalah penting untuk mengajarkan keterampilan berhitung di dunia nyata. Dalam salah satu tugas, Brown membuat perusahaan dan menyuruh memainkan peran yang berbeda di dalam perusahaan itu. Mereka mempelajari keterampilan berhitung yang penting saat mereka bekerja dan membuat keputusan penting di dalam perusahaan. Salah satu komentar favoritnya pada murid adalah, "Jangan pandang kegagalan sebagai kegagalan. Pandanglah kegagalan sebagai sebuah pengalaman pembelajaran." Teknologi dan instruksi matematika. Salah satu isu dalam pendidikan matematika adalah seberapa intensifkah teknologi matematika itu seharusnya. Curriculum and Evaluation Standard dari NCTM merekomendasikan agar kalkulator dipakai untuk semua level instruksi matematika, dan beberapa akses ke komputer juga perlu agar murid mendapat pendidikan yang memadai untuk masa depannya. Middleton dan Polygovert adalah daripada membuat satu lab dengan komputer berspesifikasi rendah. Lebih baik sekolah membeli satu komputer yang benar-benar bagus dan canggih untuk satu kelas dan satu perangkat proyektor atau monitor layar lebar. Ini akan membuat murid bisa setiap hari berpartisipasi menggunakan teknologi yang signifikan. Berbeda dengan guru-guru di Amerika Serikat,
Guru-guru Jepang dan Cina tidak mengizinkan menggunakan kalkulator dan komputer setiap hari untuk pelajaran matematika. Sebab mereka ingin agar murid memahami konsep dan operasi perhitungan yang dibutuhkan untuk memecahkan problem. Beberapa kritikus mengatakan bahwa penggunaan teknologi sejak awal di Amerika akan mengurangi kemampuan murid Amerika untuk memahami objek konkret yang mereka butuhkan untuk mempelajari konsep matematika. Murid-murid di Asia Timur baru boleh menggunakan kalkulator untuk pelajaran matematika setelah mereka masuk SMA dan memahami konsep-konsep matematika secara jelas. Dalam data dari National Assessment of Education Progress, murid grade 4 yang sering menggunakan kalkulator mendapat nilai yang rendah untuk pelajaran matematika. Sedangkan grade 8 dan 12 yang sering menggunakan kalkulator mendapat nilai yang lebih baik. Berhubungan dengan orang tua. Bagaimana murid akan mempelajari matematika dan memecahkan persoalan? Pada malam, bersama keluarga ini, tawarkan sumber daya yang dapat dipakai orang tua di rumah untuk membantu anaknya mempelajari matematika secara lebih efektif. Jika Anda mengajar matematika, salah satu langkah yang baik adalah bergabung dengan NCTM dan menggunakan sumber dayanya. NCTM menyelenggarakan pertemuan tahunan, mempublikasikan buku pedoman tahunan yang berisi bab-bab tentang perkembangan terbaru dalam pendidikan matematika, dan mempublikasikan jurnal-jurnal seperti Mathematics Teacher.